Orang NTT memiliki dua permasalahan yang berbeda. Masalah yang pertama terkait kesehatan mental dan masalah yang kedua terkait kesalahpahaman budaya. Keduanya tentunya adalah hal yang berbeda. Ingin tahu perbedaannya? Yuk simak video berikut ini. Nah, dalam video ini secara khusus kita akan membahas tentang masalah kesehatan mental, yaitu gangguan depresi dan juga kecemasan. Dalam DSM-5, depresi bukan sekedar rasa sedih, tapi rasa sedih atau hampa itu terjadi sepanjang hari, setiap hari, selama minimal 2 minggu. Nah, itu merupakan salah satu tanda dari gejala depresi. Selain itu, gejala depresi punya ciri khusus, seperti mood yang depresif dan juga kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu disenangi. Nah, biasanya gejala-gejala ini tidak berdiri sendiri, tapi juga menyertai beberapa gejala, seperti nafsu makan yang berubah, entah itu meningkat atau menurun, tidur yang berantakan, susah berkonsentrasi, rasa bersalah atau kurang berharga yang berlebihan, dan juga keinginan untuk kematian ataupun bunuh diri. Nah, gejala-gejala tadi dapat dikatakan sebagai gejala depresi ketika sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, seperti kehidupan pekerjaan, kehidupan kampus, ataupun kehidupan sosial. Sedangkan gangguan kecemasan dalam DSM-5 dijelaskan sebagai rasa cemas atau khawatir terhadap banyak hal. Nah, rasa cemas ini muncul hampir setiap hari selama dalam kurun waktu 6 bulan. Nah, rasa cemas ini sulit dikendalikan. Gejala yang menyertai dari gangguan kecemasan ini adalah gejala-gejala seperti mudah gelisah ataupun tegang, otot tegang, mudah marah, sulit berkonsentrasi, mudah capek, dan juga tidur yang terganggu. Nah, gejala-gejala ini dapat dikatakan sebagai gangguan kecemasan jika sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, sama seperti gejala depresi. Berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2018 menyatakan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati peringkat ketiga dengan prevalensi gangguan mental emosional dengan gejala depresi dan kecemasan tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 15,7%. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat dipahami sebagai interaksi kompleks antara faktor sosial, psikologis, dan biologis. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya depresi dan kecemasan di Nusa Tenggara Timur meliputi yang pertama, kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2025 menyatakan bahwa presentasi kemiskinan di Nusa Tenggara Timur berada pada angka 18,6%. Faktor yang kedua yakni kasus kekerasan. Berdasarkan laporan akhir tahun di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menangani 323 kasus kekerasan pada tahun 2023. Faktor yang ketiga yakni masalah kekeringan. Berdasarkan data dari BMKG tahun 2025 menyatakan bahwa Nusa Tenggara Timur pada tahun ini mengalami 94 hari tanpa curah hujan pada musim kemarau. Faktor yang keempat yakni masalah stunting. Berdasarkan hasil survei kesehatan nasional, angka stunting di Nusa Tenggara Timur mencapai 37,9%. Faktor yang kelima yakni kurangnya akses stabilitas terhadap bantuan profesional dan layanan kesehatan. Hal ini diperparah dengan adanya stigma terhadap orang yang mengalami gangguan depresi maupun kecemasan, sehingga membuat individu menjadi enggan untuk mencari bantuan. Selanjutnya yaitu penanganan dan dukungan psikologis. Yang pertama yaitu identifikasi dan asesmen awal. Mengidentifikasi gejala depresi, gangguan kecemasan, dan juga stres lintas budaya perlu dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dan juga asesmen psikologis. Yang kedua yaitu edukasi dan destigmatisasi. Perlu adanya pemberian pemahaman bahwa depresi, kecemasan, dan juga stres lintas budaya itu merupakan gangguan psikologis yang benar-benar nyata.
Yang ketiga yaitu intervensi psikologis. Perlu adanya penerapan terapi psikologis seperti CBT atau Cognitive Behavioral Therapy dan juga konseling yang suportif dengan menggunakan pendekatan bahasa yang baik dan juga mudah dimengerti. Yang keempat yaitu dukungan sosial dan kelompok. Perlu adanya peran keluarga dan juga peran kelompok untuk membantu dalam menangani depresi dan juga gangguan kecemasan. Yang kelima yaitu pendekatan budaya dan spiritualitas. Perlu adanya pendekatan dalam kearifan lokal, suku, budaya, dan religiositas dalam proses pemulihan depresi dan juga gangguan kecemasan. Yang keenam yaitu kolaborasi lintas sektor, di mana perlu adanya kerjasama antara institusi di NTT, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan untuk melakukan pelayanan psikologis. Kesalahpahaman budaya adalah ketika makna dari suatu ucapan, sikap, atau ekspresi diterima secara berbeda dari maksud aslinya. Nah, dalam konteks kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, gaya komunikasi yang bersifat lugas, tegas, dan ekspresif merupakan norma sosial yang dimana menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab sosial. Namun, ketika makna sosial tersebut tidak dapat dipahami secara baik, maka pesan yang disampaikan akan ditafsirkan secara keliru. Teman-teman, kita di Nusa Tenggara Timur memiliki budaya yang beragam, mulai dari suku, bahasa, hingga cara kita berkomunikasi. Nah, dari perbedaan itu bisa terjadi yang namanya kesalahpahaman antara budaya. Nah, maka dari itu pentingnya untuk kita saling memahami apa saja yang menjadi perbedaan dari budaya kita. Kesalahpahaman ini terjadi karena adanya perbedaan dari gaya kita berkomunikasi, bahasa, dan juga norma dan nilai budaya, serta cara bagaimana kita berpikir. Integrasi, di mana individu tetap mempertahankan identitas budayanya dan mulai belajar dan beradaptasi terhadap budaya-budaya yang baru. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik, di mana individu mulai berinteraksi dengan orang-orang sekitar, berani bertanya, mendengarkan, dan memberikan penjelasan agar bisa mengurangi kesalahpahaman. Yang ketiga, belajar budaya setempat, di mana ketika individu berada di tempat yang baru, individu tersebut harus belajar kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai norma yang berlaku di tempat tersebut. Yang keempat, belajar lintas budaya, di mana individu yang belajar lintas budaya bisa memahami nilai-nilai dan perbedaan yang ada dalam masyarakat sehingga bisa mengurangi prasangka dan kecemasan. Yang kelima, mencari dukungan sosial, di mana individu bisa mencari dukungan sosial bisa dari keluarga, teman, ataupun orang-orang di lingkungan sekitar sehingga bisa membantu proses adaptasi budaya. Kecemasan dan depresi adalah masalah gangguan mental, sedangkan kesalahpahaman budaya adalah masalah komunikasi. Keduanya tentunya adalah hal yang berbeda, namun empatilah yang dapat menyelesaikan kedua permasalahan tersebut. Jadi, Pahami sebelum menghakimi, hormati perbedaan budaya, dan jangan takut mencari bantuan profesional.